Halo sahabat, jumpa lagi dengan saya di channel Budidaya Ikan Gembira BCBS. Dalam video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber yang mungkin pernah ditanyakan mengenai Bang, bagaimana cara mengatasi bibit ikan lele yang upacara. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana cara menangani larva ataupun bibit ya. Jadi ini bukan larva ya teman-teman. Jadi ini sudah bibit ya. Kalau larva kan masih di bawah 12 hari ya, ini sudah termasuk bibit ya teman-teman ya. Ini saya ada contoh teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ini ada kasus yang ada di kolam saya seperti ini ya. Mungkin jika teman-teman bertanya, Bang, sebenarnya bibit ikan lele yang upacara itu disebabkan karena apa dan bagaimana cara mengatasinya? Oke teman-teman ya. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, alangkah baiknya buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya, silahkan dukung channel saya dengan cara klik like dan subscribe ya, supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten video mengenai tentang seputar budidaya ikan lele ya. Dan buat teman-teman yang ingin menyimak video ini, silahkan tonton video ini dari awal sampai akhir ya, supaya teman-teman paham apa yang saya sampaikan di video kali ini teman-teman ya. Jadi kita kembali ke topik teman-teman ya. Jadi sebenarnya bibit ikan lele yang menggantung seperti ini ataupun upacara ya, itu biasanya disebabkan karena beberapa faktor teman-teman ya. Salah satunya yang menjadi penyebab utama yang mungkin gejala ringan adalah ikan stres ya. Ikan stres biasanya bisa terjadi pada bibit ikan lele yang masih kecil ya. Ini bibit ikan lele punya saya ini kurang lebih sekitar ukuran 23 teman-teman ya. Ukuran 23 itu banyak sekali ya, ukuran 23 ya. Jadi ukuran 23 ini misal ya teman-teman ya, jika teman-teman mempunyai bibit dan asal muasalnya itu sehat, dan setelah dipindah kolam lalu bibit tersebut terjadi seperti ini, itu bisa disebabkan mungkin karena stres yang pertama, dan yang kedua adalah penyebabnya adalah jumlah kepadatan yang terlalu tinggi teman-teman ya. Teman-teman coba seleksi amati terlebih dahulu ya kolam tersebut ya. Jika memang teman-teman rasa kolamnya itu terlalu padat, mungkin itulah penyebab dari ikan menggantung ya. Tapi biasanya kalau mungkin kolamnya longgar seperti punya saya ini ya, ini kan termasuk longgar ya, tapi kok banyak yang menggantung seperti itu dan banyak sekali yang upacara, itu penyebabnya apa Bang? Itu bisa disebabkan karena mungkin satu ya, mungkin karena ikan sakit teman ya, ikan sakit ataupun lagi gejala lah ya, gejala dari kumis keriting dan jamur ya. Dan mungkin teman-teman bertanya ya, bagaimana Bang cara mengatasi bibit ikan lele yang seperti itu ya? Sebenarnya untuk bibit ikan lele yang menggantung seperti ini teman ya, yang karena sakit ya, kita bisa mengobati ikan lele tersebut dengan cara memberikan obat antibiotik ya teman ya. Antibiotik itu apa sih Bang? Antibiotik itu adalah obat untuk ikan lele, ataupun istilahnya itu obat untuk penyembuhan lah ya, ataupun bukan probiotik ya teman. Kalau probiotik itu kan untuk mempercepat pertumbuhan ya. Jadi kalau untuk antibiotik itu untuk membunuh bakteri teman ya. Biasanya saya menggunakan obat ini teman ya. Ya ini, teman pasti paham obat ini ya. Ini obat apa? Teman pasti paham. Silakan teman belilah obat ini di toko ataupun tempat penjualan ikan hias ya, biasanya jual seperti ini. Kalau nggak ada kemasan yang 1 liter, teman-teman bisa beli yang kecil ya, yang 200 ml kalau nggak salah ya, atau 100 ml, saya lupa ya. Selain dari ini, teman-teman bisa menggunakan obat booster ya, booster Interfloc ya. Booster Interfloc itu bisa teman-teman ya. Lalu bagaimana cara pengaplikasiannya Bang? Cara pengaplikasiannya teman ya, itu sebenarnya sangatlah mudah sekali teman ya. Teman cukup siapkan air di ember ya, di ember. Teman cukup siapkan air di ember, mungkin sesuaikan ataupun kira-kira saja lah ya. Kira-kira kita kasih setengah ember air ataupun seperempat ember air ya.
atau gayu juga bisa ya. Dan lalu kita ambil dari cairan ataupun antibiotik ini kurang lebih satu tutup bagian luar ini teman-teman ya. Kalau untuk pengobatan ya, satu tutup untuk bagian luar kita kasih untuk satu kolam ya, kira-kira kan saja lah, tapi jangan sampai terlalu banyak teman-teman ya. Kalau terlalu banyak itu bisa overdosis ya. Kalau overdosis itu nanti bibitnya akan makin parah ya. Dan selain dari cara pemberian pakan, cara pemberian probiotik ini teman-teman ya, sebelum teman-teman memberikan probiotik ini teman-teman harus tahu ya bagaimana cara pemberiannya dan cara pengaplikasiannya ya. Untuk pemberian probiotik usahakan teman-teman jangan memberikan pakan ya, jangan memberikan pakan terlebih dahulu ya. Kita puasakan terlebih dahulu bibit ikan lele punya kita ya teman-teman ya. Kita puasakan, mungkin untuk pemberian pakan kita kasih dari jumlah normalnya itu 1/4 saja ya, 1/4 dari jumlah normal. Mungkin kalau habisnya 1 kilo kita kasih 1/4 kilo ya, atau kurang juga nggak apa-apa teman ya. Supaya apa? Supaya bibit tersebut itu masa pemulihannya itu lebih cepat teman ya. Dan selain dari penyakit itu apa bang? Selain dari penyakit, apa sih yang mengakibatkan bibit ikan lele menggantung seperti ini? Jadi selain dari penyakit, ada lagi teman-teman ya. Selain dari penyakit, bibit bisa menggantung seperti ini itu bisa disebabkan karena cuaca ataupun suhu yang ada di air ya. Kenapa begitu? Karena jika air terlalu hangat, itu bisa mengakibatkan ikan akan kobong ya. Istilahnya kobong itu mungkin dia akan melepuh ya, melepuh yang terjadi terkena aeromonas ya. Kalau terkena aeromonas pasti akan menggantung seperti ini ya, menggantung, lalu dia akan istilahnya itu mateng lah ya, mateng istilah Jawanya itu mateng ya, matang ya. Dia akan tubuhnya akan rusak ya, rusak dimakan temennya ataupun melepuh ya. Dan cara pengaplikasiannya untuk mengobati ikan yang kepanasan sebenarnya lebih mudah lagi teman-teman. Teman cukup kasih penutup, lalu airnya teman cuma ganti mungkin sekitar 10 cm ataupun 5 cm dari jumlah normal, isi dengan air yang mungkin lebih adem ya, supaya ikan tidak sakit ya. Lalu kita kasih booster interlock ataupun catfish itu bisa teman-teman ya. Selain dari obat itu apa bisa bang? Bisa teman-teman ya. Sebenarnya untuk cara pengobatan itu memakai obat antibiotik jenis apapun yang untuk ikan itu sebenarnya bisa teman ya. Yang tidak bisa itu mungkin cara pengaplikasiannya yang belum paham seperti saya ya. Mungkin kalau menggunakan apa ya, ada yang request menggunakan bulldog ya, itu red bulldog saya nggak bisa teman ya, karena saya nggak tahu takarannya dan nggak tahu bagaimana dosisnya yang kita berikan untuk kolam kita itu berapa, saya nggak tahu ya. Jadi buat teman-teman yang mengalami kasus seperti ini jangan panik ya, jangan panik teman-teman, cukup tenang saja dan berdoalah semoga ikan-ikan tersebut akan aman dan selamat ya. Dan fungsi dari daun pisang ini teman-teman ya, jika teman-teman bertanya, fungsi daun pisang ini sebenarnya sebagai tempat peneduh ya teman-teman ya, karena ini enggak ada penutupnya sama sekali ya, hanya saya kasih ini dan ini ya. Kemarin ini sempat ada penutupnya ini teman-teman ya, tapi saya pindah ke tengah ya, karena kolam tengah ini saya gunakan untuk sebagai larva ya. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan buat teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih yang banyak-banyaknya buat teman-teman yang telah menonton video saya dari awal sampai akhir, dan sukses selalu buat kawan-kawan semua ya. Dan buat teman-teman yang ingin menanyakan mengenai tentang seputar budidaya ikan lele, silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani ikan Nusantara, salam jos ya, salam sukses selalu buat teman-teman. Sip.